Mari kita angkat tangan kita, saudara. Nyatakan bahwa Tuhan, sungguh Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Betapa kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami bukan siapa-siapa kalau Roh-Mu tidak ada di dalam kami. Kami gak bisa melakukan apapun kalau Engkau gak berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Saat kami lemah, Engkau selalu menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa sungguh janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Saat kami letih, lesu dan berbeban berat, Engkau menjanjikan kelegaan buat kami. Sungguh ya Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau dalam kehidupan kami, yang kami taruh lebih tinggi dari apapun juga. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan itu. Dan kami bisa berkata kepada jiwa kami, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tiada seperti-Mu, Kau kuatku, ku tinggikan Engkau segalanya di dalam hidupku. Setiap waktu ku tahu janji-Mu nyata, tiada seperti-Mu. Tiada
antara kami hari ini yang letih lesu dan beban berat Tuhan, kami minta kelegaan yang daripada Engkau turun atas kami, sehingga kami pulang dengan kekuatan yang baru. Setiap yang sakit hari ini kami mohon kesembuhan-Mu mengalir atas kami. Kalau kami tahu ada keluarga kami yang sakit hari ini, kami berdoa untuk mereka, supaya kesembuhan-Mu nyata atas kehidupan mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau ucapkan happy anniversary buat ICC IFGF yang kelima. Nah, setiap kali anniversary saya rasa kita semua bersuka cita ya. Karena kita bisa melewati 1 tahun lagi bersama-sama kolaborasi antara ICC IFGF. Nah saudara, hari ini pun selain kita nanti akan lakukan sesuatu yang berbeda, tapi hari ini kita akan bahas juga apa yang terjadi waktu 5 tahun ICC IFGF bersama-sama ya saudara. Selama 5 tahun ini banyak sekali yang sudah kita lakukan bersama-sama. Entah saudara sadar atau tidak sadar, 5 tahun ini adalah 5 tahun permulaan dari kolaborasi. Tapi sudah banyak hal yang kita lakukan bersama-sama. Kita punya visi people. To set people free in Jesus. Nah dengan visi itu kita tahun lalu walaupun dengan kondisi pandemi, kita membaptis 47 orang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu suatu pencapaian yang luar biasa. Dan awal tahun ini sampai hari ini kita sudah membaptis 9 orang saudara. Dan akan banyak lagi orang-orang jiwa-jiwa yang memberi diri dibaptis tahun ini. Katakan amin. Amin. Tuhan juga percayakan kepada kita untuk melakukan medical service, membagi sembako ke orang-orang yang membutuhkan, membagi makanan jadi ke lebih dari 700 orang sampai bulan ini dari Januari saudara. Kita dipercayakan untuk membuka 3 lokasi untuk mengadakan pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Di dalam rumah ini juga kita mengadakan DJ. Tahun lalu kita mengadakan DJ untuk semua level, totalnya ada 89 orang yang sudah finish DJ. Tepuk tangan saudara. Tahun ini sudah 38 orang dan masih di bulan April saudara. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Awal kolaborasi ICC IFGF kita mendapatkan misi. Apa misinya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Bahwa kita ini dipanggil bukan saja menjadi kolam Bethesda. Kalau Anda tahu cerita kolam Bethesda. Tapi kita dipanggil untuk menjadi sungai yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel. Jadi kita ini di antara pilihan nih mau jadi kolam Bethesda atau sungai di kitab Yehezkiel. Boleh ditunjukkan slide-nya mungkin? Saya bahas dulu tentang kolam Bethesda. Yohanes 5, Anda bisa buka Alkitab Anda bersama dengan saya. Yohanes 5 ayat 2 sampai 4. Tertulis demikian. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit.
orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, ke kolam Bethesda ini sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Kolam Bethesda ini dirancang sedemikian rupa supaya orang-orang yang sakit diuntungkan dengan keberadaan kolam Bethesda ini. Yang harus mereka lakukan adalah menunggu malaikat Tuhan menggoncangkan air dalam kolam itu, lalu berlomba-lomba. Siapa yang berhasil masuk duluan, sembuh apapun penyakitnya. Yang tidak berhasil masuk gimana saudara nasibnya? Hah? Ngantri. Antri. Berusaha masuk lagi ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air kolam itu. It's good. Ada kolam Bethesda. Di mana orang-orang yang sakit berhasil masuk disembuhkan. Tetapi saudara, kita ini dipanggil bukan untuk menjadi kolam Bethesda. Tapi dipanggil menjadi sungai yang tertulis di kitab Yehezkiel. Nah, saya mau Anda mengerti, apa sih sungai yang tertulis di kitab Yehezkiel itu kayak gimana modelnya? Pool of Bethesda di ruangan tertutup ada 5 serambi-serambinya. Sungai yang tertulis di kitab Yehezkiel kira-kira gambarannya seperti ini saudara. Apa yang terjadi dengan sungai ini? Yehezkiel 47 ayat 7 sampai 9. Anda bisa buka di Alkitab saudara, Yehezkiel 47 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya menjadi hidup. Sungai yang tertulis di kitab Yehezkiel ini adalah sungai yang keluar dari bait suci, mengalir ke segala penjuru. Sungai yang membawa kehidupan, dikatakan semuanya di sana akan hidup. Sungai yang membawa kesembuhan, sungai yang membawa kebebasan. Apa yang dulunya sekarat atau mati dihidupkan lagi. Kerohanian mungkin ada yang suam-suam kuku, dihidupkan, dibangkitkan kembali. Hubungan yang retak mungkin dipulihkan, direstorasi. Mata yang buta dicelikan baik secara jasmani maupun rohani. Orang-orang yang tadinya mungkin gak tahu kebenaran, jadi tahu kebenaran. Siapa yang membebaskan mereka? Yohanes 14 ayat 6 tidak ada di slide. Berkata bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara, kita di sini dipanggil supaya kita keluar, mengalir seperti sungai dari bait suci itu. Keluar kemana? Ke segala penjuru. Supaya dunia tahu bahwa agama tidak menyelamatkan siapapun. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran. Dan cara kita memperoleh hidup, bukan sekedar hidup,
Tapi minggu kemarin Victa bilang hidup lebih hidup. Apa itu? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam saya dan saudara. Amin. Next slide. Melihat ayat dari Yehezkiel tadi saudara, kita bisa yakin bahwa seperti sungai itu mengalir kemana-mana, semua yang disentuh, semua yang terkena aliran sungai itu jadi hidup. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa our church, gereja kita ini, komunitas ICC IFGF ini selalu always on a mission. Anda bisa pastikan nanti lewat segala macam kegiatan yang sudah saya sampaikan di awal, our church is always on a mission. Kita bukan gereja yang duduk santai, leha-leha, datang, manasin bangku, memberikan persembahan dan lain-lain. Tapi kita orang-orang yang aktif, katakan aktif. Orang-orang yang aktif selalu tahu misinya apa, saudara. Yaitu people. Membebaskan orang-orang yang tertawan, menolong orang lain, people helping people. Selalu mengalir, always doing something. Selalu ada yang dikerjakan. God doesn't want us to just become pool of Bethesda. Airnya gak mengalir kemana-mana. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi raging river. Next slide. Raging river itu sungai yang kayak gimana? Yang terus alirannya makin hari makin deras, mengalir ke segala penjuru, membawa perubahan demi perubahan saudara. Sungai yang mengalir itu dimulai dari kata-kata movement. Harus ada yang bergerak. Mengalir itu mengibaratkan ada pergerakan di sana. Dari satu tempat, perubahan movement dalam kamus bahasa Indonesianya saya bacakan. Movement adalah perubahan tempat atau kedudukan baik satu kali maupun berkali-kali. Movement itu berarti gerak, motion, action. Dan serangkaian movement menghasilkan series of movement, menghasilkan momentum. Daya yang ditimbulkan dari gerakan-gerakan itu. Momentum untuk apa? Untuk kesempatan demi kesempatan yang kita bisa ambil untuk melayani orang lain. Momentum untuk mendisplay kuasa Tuhan dalam hidup kita. Momentum untuk bergerak lebih besar dan lebih cepat. Seperti efek bola salju, saudara. Anda pernah lihat film yang di dalamnya ada bola salju yang digulung dari atas. Pertamanya kecil, makin lama makin besar dan makin cepat turunnya saudara. Seperti itulah gereja kita, ICC FGF. Amin saudara. Makin ngerti apa yang harus dilakukan, makin efektif dalam melakukan segala hal, makin cepat geraknya dan akan makin besar saudara. Momentum ini kita tidak bisa sia-siakan saudara. Kalau ada momentum pasti ada daya yang dihasilkan, berputar makin cepat, efeknya juga makin besar saudara. Jadi kalau kita nggak keep moving, if we don't keep moving, we will miss the momentum. Kalau ada di antara Anda sekalian di sini, orang di luar sana, kalau ada orang-orang yang tidak mau ikut bergerak, akhirnya mereka hanya akan jadi penonton, saudara. Dari kegerakan-kegerakan yang kita lakukan, ICC FGF lakukan. Akhirnya mulai miss the momentum, kehilangan momentumnya. Mereka melihat momentum demi momentum dihasilkan, tapi mereka tetap memilih untuk tidak melakukan apa-apa.
Kekristenan dalam hidup orang-orang yang seperti ini, saudara, akhirnya akan menjadi sebuah monumen. Kembali ke slide yang sebelumnya. Kalau kita nggak ikut bergerak, momentumnya kita akan kehilangan dan akhirnya kita akan jadi orang-orang Kristen monumen atau museum. Tidak ada cerita baru yang kita bisa ceritakan ke orang lain. Yang dibahas selalu yang dulu-dulu. Dulu kita aktif melayani. Dulu kita aktif membaptis orang. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Karena we miss the momentum. Akhirnya being a monument. Saya berdoa agar semua jemaat ICC FGF rindu untuk terus bergerak. Keep moving, terus bergerak. Jadilah bagian dari kegerakan yang ada. Jadilah bagian dari momentum yang ada. Supaya kita gak jadi gereja monumen. Yang dulu mungkin dikagumi orang, wah gedungnya sangat bagus ya. Tapi orang-orangnya di dalamnya nggak ada yang bergerak keluar. Tidak menjadi sungai yang mengalir keluar. Saya berdoa. Saya tahu ini juga doanya pastoral team dan seluruh jemaat kita nggak mau jadi gereja monumen. Kita mau terus bergerak. Kita mau terus membangun momentum yang baru, saudara. Traditionally, gereja-gereja berusaha untuk bergerak supaya menghasilkan momentum, tapi end up-nya jadi monumen. Karena bingung mau ngerjain apa lagi ya. Apalagi yang bisa dikerjakan. Kalau sudah merasa nggak ada yang dikerjakan lagi, maka hati-hati. Setiap orang, organisasi, ataupun gereja bisa jadi monumen, saudara. Tapi keinginan Tuhan, God's desire, itu beda, saudara. Mulai dengan movement, menghasilkan momentum demi momentum yang menghasilkan miracle di dalam kehidupan orang-orang yang disentuh, saudara. Miracle itu dalam kamus bahasa Indonesia berarti keajaiban dalam hidup. Sesuatu yang kita pikir gak mungkin terjadi, tapi terjadi. Sebuah hasil dari kekuatan atau kuasa gaib. Nah, saudara, saya ingin bertanya, kekuatan kuasa gaib yang kita punya itu dari siapa? Dari siapa? Galatia 2 ayat 20 dikatakan, kita ini menjalani hidup. Hidupku bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita punya kuasa Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, seharusnya kehidupan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa mujizat demi mujizat bagi orang lain. Amin. Kok kayak gak percaya ya kalau bisa dipakai Tuhan membawa mujizat. Amin. Saya berdoa di tempat ini banyak orang, bahkan semuanya bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan lakukan, bahkan jauh lebih besar lagi. Muter terus seperti itu tuh, saudara. Miracle will create another movement. Mujizat yang diterima oleh seseorang akan menjadikan dia semangat untuk bergerak lagi. Kemudian movement will create momentum. Kalau ada banyak orang yang mengalami keajaiban Tuhan, miracle dari Tuhan, ini kegerakan mereka akan menghasilkan momentum. Not just any momentum, tapi momentum yang membawa kehidupan, membawa keajaiban, miracle bagi orang lain. Cycle ini berulang terus, saudara.
Kalau enggak kita jadi monumen, museum. Nanti jangan sampai ada orang-orang yang datang ke gereja ini mau lihat-lihat aja. Oh ini ya museumnya, museum ICC FGF. No. Movement create momentum and will bring miracles. Terus putar terus lagi. Ini yang kita impikan saudara. Ini vision yang Tuhan kasih kepada ICC FGF. Bagaimana supaya kita tetap bergerak terus. Mungkin ada kalanya kita merasa capek ya. Capek dong ya bergerak terus. Orang nge-gym 1 jam aja capek kan. Gimana kita bisa bergerak terus? Apa enggak capek pastor? Ayatnya Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Kita baca yuk sama-sama biar telinga kita mendengar. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya 1, 2, 3. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, kuncinya untuk terus bergerak, jangan ingat-ingat hal-hal yang ada di masa lalu. Kalau ditanya, Pastor Jess sekarang ICC, FGF melakukan apa? Jangan bahas yang 5 tahun lalu saudara, karena kita punya yang baru. Yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang. Hari ini kita melakukan apa? Banyak sekali. Jangan cerita yang dulu-dulu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Karena lihat ini, akunya hanya besar. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita lihat gak ada jalan, mungkin kita lihat jalannya buntu. Tuhan bisa buat jalan di jalan yang buntu itu, di padang gurun sekalipun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Supaya kita bisa dapat minum. Kalau capek, istirahat sebentar, minum. Terus apa? Bukan tidur saudara. Tapi jalan lagi. Keep moving. Jalan lagi. Umat yang telah kubentuk bagiku, akan tugas kita ini memberitakan kemasyuran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kabar baik. Banyak orang di sana yang terbelenggu, yang nggak ngerti kabar baik, yang belum pernah ngalamin kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Itu tugas Anda dan saya, saudara. Untuk pergi kemanapun Tuhan suruh, memberitakan kemasyuran Tuhan, kedahsyatannya, keperkasaannya. Amin saudara. Amin. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Kita celebrate the past. Yes. Wow, 5 tahun yang luar biasa ya saudara ya. We celebrate the past. Gunanya apa? Kenapa kita merayakan anniversary? Kita mau honor the past. Kita mau menghargai masa lalu. Kalau dulu enggak dimulai dengan sebuah movement, ICC FGF tidak berkolaborasi, maka saya rasa hal yang bisa kita lakukan tidak akan sebanyak ini. Celebrate the past, honor the past. Dengan mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu kita, memberikan kita energi untuk bisa menjalani masa yang akan datang. Kita jadi kayak energizer bunny gitu ya. Nah, kelinci energizer. Gerak terus ya, berjalan terus kayak baterainya nggak habis-habis. Itu tujuan kita, mengingat masa lalu, cukup sampai situ saja. Tapi kita nggak tinggal di masa lalu. The past
is history. Let's create a new history. Saudara, kita gak mau tinggal di masa lalu, tapi kita siap untuk masa depan. Energize for the future. God give us vision. Tuhan memberi kita visi bahwa dari tempat ini akan ada banyak training-training yang dilakukan. Sudah terjadi? Sudah. Tapi akan lebih banyak lagi. Dari tempat ini orang-orang akan mendapatkan kebebasannya. Dari tempat ini orang-orang akan membantu orang lain. Where people helping people. Inilah adalah pekerjaan yang terus bergerak. Tidak akan selesai walaupun nanti kita sudah finish the task, kita menyelesaikan tugas-tugas kita, tapi pergerakan momentum ini gak akan pernah selesai, saudara. Karena Tuhan pasti akan membuat sesuatu yang baru lagi. Itulah excitednya saya, excitednya pastoral team, excitednya saya harap ini jadi excitement untuk Anda juga. Bahwa walaupun nanti ya finish the test. Hari ini kita akan persembahkan seluruh persembahan hari ini untuk finish the test. Tapi salah kalau Anda berpikir bahwa gedung ini adalah rivernya, saudara. Gedung ini bukan river, bukan sungainya. Saya mau invite worship team untuk naik ke stage. Let me show you, biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan river ini, saudara. Anda bisa jadi bagian dari rencana Tuhan. You can be a part of God's plan. Anda harus bahkan, saya menghimbau Anda semua untuk jadi bagian dari rencana Tuhan. Bukan sekedar penonton, melihat apa yang kira-kira bakalan dilakukan ICC FGF setelah ini. No, but you can be part of God's plan, saudara. Luar biasanya Allah gak cuma memanggil sebagian orang, tapi Anda juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rivernya Tuhan. Saya mau undang para frontliners, para pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini ada bertugas maupun yang enggak bertugas duduk di kursi jemaat. Silakan ada box di belakang yang Anda bisa ambil masing-masingnya. Silakan Budi, Angie, Debbie, Nathan ya. Semuanya boleh ambil satu-satu box yang ada di belakang. Baik Anda yang bertugas ataupun enggak bertugas, silakan ambil bagian dalam kegerakan kita ICC FGF di tempat ini. Silakan jemaat-jemaat juga yang mau ambil bagian dalam kegerakan di ICC FGF, Anda bisa ambil. Mungkin gak cukup untuk semuanya, mungkin juga cukup. Silakan boleh mengambil box yang ada di belakang, terus Anda bawa ke depan ya saudara. Inilah orang-orang yang adalah river, sungai di dalam kitab Yeskiel. Richard boleh ambil juga, Amel, ayo semua yang melayani dan jemaat Tuhan boleh ambil bagian. Kita mau membangun, kita mau finish the task, mungkin sampai sini aja, sampai garis ini aja. Ditumpuk di belakang, di atasnya, silakan. Ya, ditumpuk di atasnya, ya. Masing-masing orang membawa bagian mereka masing-masing. Tugas yang besar ini gak akan selesai kalau kita, hanya saya dan Pastor Don dan Victa yang mengambil bagian. Perlu Anda juga mengambil bagian di dalamnya. Saudara, kalau Anda perhatikan foto-foto yang dipajang oleh tim di depan tadi pada saat
Anda masuk, itu berwarna hitam putih. Itu merupakan simbol bahwa itu sudah masa lalu. Tapi kita mau create movement yang baru, yaitu kita mau pastikan warna-warna ini ada di dalam ICC FGF ya. Warna-warna yang baru, warna-warna yang cerah, secerah masa depan kita gitu ya. Asik. Secerah masa depan kita, saudara. Ya, jangan pergi kemana-mana ya guys. Turunnya di posisi depan aja karena kita nanti akan berfoto bersama dengan background kotak-kotak ini. Ayo, dihabiskan. Silakan bawa lagi teman-teman. Jemaat Tuhan yang mau ambil bagian, boleh taruh kotaknya di depan saudara. Frontliners ini adalah orang-orang yang bergerak menjadi sungai dari tempat ini. Tapi kabar baiknya, Anda semua juga dipanggil untuk menjadi river yang keluar dari tempat ini. Mengalir dari bait sucinya Tuhan saudara. Anda pun bisa melakukan hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah Anda lakukan. You and me, we are the river. Kita ini adalah sungainya Tuhan, saudara. Yang selalu memberikan kehidupan, yang perform miracle after miracle, saudara. Okay, looking very good. Wow. I'm so excited for this ya. Hagai 2 ayat 19. This temple is going to end up far better than it's starting out. A glorious beginning, but an even more glorious finish. A place in which I stand, in which I will hand out wholeness and holiness. Decree of God of the angel armies. Ini saya ambil dari terjemahan The Message. Bait suci ini akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dimulai dari awal yang berkemenangan, tapi even more, bahkan lebih lagi berkemenangan di akhirnya nanti. So we need to finish the task, saudara. Bukan cuma supaya hutang-hutang yang ada yang belum dibayar dan lain sebagainya, Jimmy sudah sharingkan. Tapi lebih daripada itu, let's finish the task. Karena tugas kita setelah Tuhan mencurahkan wholeness dan holiness, buat apa wholeness dan holiness ini? Untuk menuntun orang lain dibawa kepada Kristus. Supaya mereka melihat kita diubahkan, kita direstorasi menjadi utuh kembali dan kudus. Agar kita bisa menyelesaikan tugas kita. We are not going to stop even when we finish the task. Kita gak akan berhenti walaupun kita sudah menyelesaikan tugas kita. Tapi kita remember, we are always on a mission. Karena Tuhan akan menyiapkan hal-hal yang baru, membuat hal-hal yang baru. Let's be ready for a new movement, a new momentum, and we will see a lot of new miracles happening from this place. Amen, saudara. Let's finish the task for a glorious future. Saya mau panggil Pastor Victor untuk memberi kita informasi tentang FTT and also Pastor Don. Berapa banyak dari Anda yang sudah siap untuk menyelesaikan tugas kita hari ini? Finish the task. Berapa banyak dari Anda yang siap memberikan persembahan khusus hari ini? So finish the task, seperti yang Pastor Jas tadi sudah bilang, movement ini akan terus bergerak. Jadi
namanya boleh finish, tapi we're not stopping. Kita nggak akan Amen. berhenti. Amin. Jadi mulai hari ini kita akan berikan persembahan khusus untuk pembangunan gedung gereja ini. Tapi yang tadi Pastor Josh bilang, gedung gereja ini bukan sungainya. Ya, Ya. kita akan memberikan persembahan hari ini dan juga 3 minggu ke depan. Jadi minggu depan masih ada, kemudian sampai minggu ketiga bulan Mei kita akan berikan, Anda bisa berikan persembahan khusus untuk finish the task. Nanti sebentar saya akan undang Anda untuk memberikan persembahan Anda kalau misalnya Anda siap untuk di drop di box. Yang saya mau tambahkan adalah ini legacy kita, saudara. Ini warisan kita. Saya mau undang frontliners. Kalau misalnya ada frontliners boleh bangkit berdiri. Ada frontliners yang gak tugas boleh bangkit berdiri di antara jemaat. Jemaat Tuhan boleh kasih tepuk tangan untuk frontliners. Ini adalah orang-orang yang, prayer team, you can stand up. Ini adalah pembangun legacy. Frontliners, dengarkan kata-kata saya, warisan ini either kita yang nikmati atau bukan, tapi warisan yang kita berikan ini nanti akan menjadi berkat, menjadi sungai untuk orang lain. Amin. Mungkin hasil dari finish the task hari ini akan menghasilkan lebih banyak kursi untuk orang bisa duduk di sini, Ya. atau bisa menjadi lebih banyak orang percaya yang dimenangkan di luar sana. Amin. Amin. We never know. Yes. Bisa kita yang nikmatin, bisa bukan, tapi kita tabur hari ini. Amin. Amin, saudara. Ya. Saya akan berdoa untuk persembahan kita, kemudian saya akan undang jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan khusus hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari berdoa untuk persembahan khusus ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Yes, Jesus. untuk orang-orang sebelum kami yang sudah menabur Tuhan. Memberikan kesempatan supaya kami boleh punya rumah untuk menyembah Engkau. Yes. Kami boleh punya rumah untuk kami boleh bertumbuh. Dan kami boleh punya kesempatan untuk menjangkau orang di luar sana. Today, umat Tuhan sama-sama bilang today. Today. Hari ini kami mau memberikan persembahan kami mau menabur supaya orang-orang setelah kami punya kesempatan yang sama. Yes, Lord. Punya kesempatan untuk menyembah Engkau di rumah ini. Punya kesempatan untuk bertumbuh di rumah ini. Dan punya kesempatan untuk menjangkau orang-orang di luar sana Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa buat Engkau. Hari ini kami bawa persembahan kami. Persembahan finish the task ini. Supaya Yes, Engkau yang berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang sucikan dan kuduskan Tuhan. Engkau yang pakai untuk pekerjaan-Mu. Kami mau melihat warisan itu terjadi Tuhan. So dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami mau menabur hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya berikan kesempatan untuk saudara boleh maju ke depan. Menabur untuk finish the